Pentingnya logistik di medan tempur. Dalam konteks medan tempur, keberhasilan suatu misi atau operasi militer sangat bergantung pada ketersediaan dan efisiensi logistik. Logistik merujuk pada perencanaan, pengadaan, pengangkutan, dan pendistribusian semua komponen penting yang diperlukan oleh pasukan militer di medan tempur. Pasokan bahan bakar dan persenjataan. Pasukan militer memerlukan suplai reguler bahan bakar, amunisi, senjata, dan perlengkapan tempur lainnya untuk menjaga kesiapan pertempuran. Logistik memainkan peran penting dalam memastikan pasukan terus menerima pasokan yang cukup untuk mempertahankan performa yang optimal. Pemeliharaan kendaraan dan perlengkapan. Selama konflik di medan tempur, kendaraan tempur, helikopter, pesawat, dan perlengkapan lainnya dapat mengalami kerusakan akibat pertempuran atau keausan. Logistik bertanggung jawab untuk memperbaiki dan memelihara semua peralatan dan kendaraan ini agar tetap beroperasi dengan baik. Dalam upaya membangun infrastruktur di Palestina, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun energi, kerjasama antara Rusia dan Iran dapat memberikan bantuan teknis dan finansial yang diperlukan untuk memajukan kehidupan rakyat Palestina. Pelayanan kesehatan. Logistik turut berperan dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi personel militer yang terluka dalam pertempuran. Mengatur dan mengirimkan persediaan obat-obatan, peralatan medis, serta personel medis yang terampil menjadi bagian penting dari upaya untuk menyelamatkan nyawa dan memulihkan kondisi personel. Pemasok makanan dan air. Dalam situasi medan tempur, pasukan membutuhkan pasokan makanan dan air bersih yang cukup untuk mempertahankan kekuatan fisik dan kebugaran mereka. Logistik harus menyusun strategi pengiriman dan distribusi yang efektif untuk memastikan pasukan selalu memiliki akses terhadap dua aspek vital tersebut. Pentingnya memutus jalur logistik. Selain memahami pentingnya logistik di medan tempur, strategi memutus jalur logistik yang dilakukan oleh pasukan juga memiliki peran krusial dalam mencapai keberhasilan operasi militer. Beberapa alasan mengapa memutus jalur logistik menjadi penting adalah sebagai berikut. 1. Menyebabkan kekacauan pasokan musuh. Dengan memutus jalur logistik musuh, pasukan dapat membuat kekurangan pasokan menjadi masalah serius bagi musuh. Dengan demikian, mereka dapat mengganggu pergerakan musuh, membatasi operasi mereka, dan memaksa mereka untuk menanggung kekurangan logistik yang signifikan. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kesadaran internasional akan isu Palestina melalui kerjasama antara Rusia dan Iran. Peran aktif kedua negara ini dalam upaya mencapai perdamaian dapat menginspirasi negara-negara lainnya untuk lebih memperhatikan dan terlibat dalam penyelesaian konflik Palestina. Satu, menyebabkan kekacauan pasokan musuh. Dengan memutus jalur logistik musuh, pasukan dapat membuat kekurangan pasokan menjadi masalah serius bagi musuh. Dengan demikian, mereka dapat mengganggu pergerakan musuh, membatasi operasi mereka, dan memaksa mereka untuk menanggung kekurangan logistik yang signifikan. Dua, mengurangi daya tempur. Tanpa pasokan yang mencukupi, pasukan musuh dapat kehilangan daya tempur mereka yang optimal. Mereka mungkin tidak mampu melakukan operasi militer secara efektif dan kurang optimal dalam menghadapi serangan karena kehilangan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan kekuatan. 3. Membangun keuntungan taktis. Saat memutus jalur logistik musuh, pasukan dapat memanfaatkan situasi tersebut untuk memperoleh keuntungan taktis dalam pertempuran. Pasukan bisa menggunakan keberhasilan tersebut untuk melancarkan serangan mendadak, mengisolasi atau menjebak pasukan musuh, dan mengambil kendali atas wilayah. 4. Menekan morale musuh.
Kekurangan pasokan logistik dapat secara signifikan mempengaruhi moral dan semangat pasukan musuh. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pasukan mereka dapat menjatuhkan semangat, menyebabkan demoralisasi, dan berpotensi menyebabkan kehancuran unit atau kelompok tertentu dalam pertempuran. Strategi penghambat laju logistik musuh adalah serangkaian taktik yang dirancang untuk mengganggu dan melambatkan operasi logistik musuh sehingga dapat mempengaruhi dan menghalangi kemampuan mereka dalam mengeksekusi misi atau tindakan militer. Strategi ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang operasi logistik musuh. Ini mencakup pengetahuan tentang jalur pasan dan transportasi mereka, jenis kendaraan yang mereka gunakan, lokasi gudang dan depot mereka, serta sistem pengawalan dan keamanan yang mereka terapkan. Informasi ini sangat penting untuk merencanakan serangan. Strategi ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang operasi logistik musuh. Ini mencakup pengetahuan tentang jalur pasan dan transportasi mereka, jenis kendaraan yang mereka gunakan, lokasi gudang dan depot mereka, serta sistem pengawalan dan keamanan yang mereka terapkan. Informasi ini sangat penting untuk merencanakan serangan. Strategi ini harus menggunakan berbagai metode dan taktik. Salah satu taktik yang umum digunakan adalah serangan langsung terhadap kendaraan dan transportasi musuh. Ini dapat melibatkan pengeboman jalan raya atau serangan udara terhadap konvoi mereka. Selain itu, sabotase terhadap infrastruktur logistik seperti jembatan, tambang, Strategi ini juga harus mempertimbangkan faktor geografis dan lingkungan. Misalnya, serangan terhadap konvoi di daerah pegunungan mungkin membutuhkan metode dan keterampilan yang berbeda dibandingkan serangan di daerah perkotaan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang kondisi geografis dan lingkungan tempat operasi, penggunaan intelijen merupakan komponen penting dari strategi ini. Tim intelijen harus secara rutin memperoleh informasi terbaru tentang gerakan dan kegiatan logistik musuh. Informasi ini harus dianalisis dengan cermat untuk mengidentifikasi celah dan titik lemah yang dapat dimanfaatkan. Menekan morale musuh. Kekurangan pasokan logistik dapat secara signifikan mempengaruhi moral dan semangat pasukan musuh. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pasukan mereka dapat menjatuhkan semangat,
menyebabkan demoralisasi, dan berpotensi menyebabkan kehancuran unit atau kelompok tertentu dalam pertempuran. Strategi penghambat laju logistik musuh juga dapat melibatkan serangan siber. Hacker yang terampil dapat merusak sistem komunikasi dan perencanaan musuh, serta meretas database logistik mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memantau dan mengatur pengiriman dan pasokan mereka. Efektivitas strategi ini juga bergantung pada keberhasilan dalam memotong akses musuh ke sumber daya dan pasokan. Misalnya, memotong jalur pasokan bahan bakar atau amunisi dapat mempengaruhi kemampuan musuh dalam mempertahankan pasukan mereka atau melancarkan serangan. Oleh karena itu, strategi penghambat laju logistik penting. Strategi ini juga akan memerlukan tingkat operasi yang tinggi dan perencanaan yang matang. Pasukan yang bertugas melaksanakan serangan penghambat harus melatih keterampilan mereka secara teratur dan memperoleh pemahaman yang baik tentang taktik dan prosedur yang terlibat. Pertama-tama, patut ditekankan bahwa penggunaan artileri yang tepat sebagai alat pemutus logistik dalam pertempuran sangat penting
untuk mengganggu dan mematikan rantai pasokan dan logistik musuh. Artileri merujuk pada senjata yang menggunakan proyektil untuk menyerang target yang berjarak jauh. Pertimbangan penting dalam penggunaan artileri adalah pilihan jenis senjata yang tepat untuk tujuan pemutusan logistik. Misalnya, meriam artileri howitzer memiliki daya hancur cukup besar dan jangkauan yang luas untuk menyerang target logistik musuh di kedalaman pertahanannya. Penggunaan peluru artileri yang tepat juga memegang peranan penting dalam pemutusan logistik. Peluru dengan muatan tinggi seperti HE, High Explosive, mampu menghancurkan gudang penyimpanan logistik, sementara peluru dengan muatan bom berpemusnah bisa menghancurkan kendaraan dan kendaraan pengangkut logistik musuh. Adapun strategi penggunaan artileri yang tepat juga memperhatikan timing dan lokasi yang akurat untuk pemutusan logistik. Meriam harus ditempatkan di posisi yang ideal yang memungkinkan mereka menyerang dengan efektif dan aman. Sebagai contoh, artileri yang ditempatkan di posisi tinggi atau di daerah yang sulit dijangkau musuh. Keakuratan pendeteksian target logistik juga diperlukan dalam penggunaan artileri sebagai alat pemutus logistik. Sistem pengintaian dan intelijen yang baik akan sangat membantu dalam memandu artileri untuk mengenai target dengan tepat dan efektif. Dengan mendapatkan informasi yang akurat tentang posisi dan pergerakan pasukan musuh, dengan mendapatkan informasi yang akurat tentang posisi dan pergerakan pasokan musuh, artileri dapat digunakan sebagai pemicu kerugian terhadap musuh secara signifikan. Pengaturan koordinasi yang baik antara pasukan darat dan artileri juga mengoptimalkan penggunaannya sebagai alat pemutus logistik. Pelaksanaan tembakan harus didasarkan pada informasi yang mereka terima dari pasukan darat tentang situasi medan yang dinamis.
Pertama-tama, patut ditekankan bahwa penggunaan artileri yang tepat sebagai alat pemutus logistik dalam pertempuran sangat penting untuk mengganggu dan mematikan rantai pasokan dan logistik musuh. Artileri merujuk pada senjata yang menggunakan proyektil untuk menyerang target yang berjarak jauh. Secara keseluruhan, penggunaan artileri yang tepat sebagai alat pemutus logistik dalam pertempuran adalah strategi yang krusial dalam mendapatkan keunggulan taktis dan membatasi mobilitas serta keandalan musuh. Penggunaan jenis senjata, keakuratan muatan, sebagai juga strategi dalam lokasi dan timing perlu diperhatikan dengan baik. Teknik memutus hubungan logistik dalam pertempuran adalah salah satu strategi yang sering digunakan oleh pasukan militer untuk merusak atau memotong suplai dan pasokan musuh. Hal ini bertujuan untuk melemahkan kekuatan militer lawan dan membuat pasukan mereka kehabisan sumber daya yang dibutuhkan untuk berperang. Salah satu teknik yang sering digunakan adalah dengan menghancurkan atau menghalangi jalur transportasi yang digunakan oleh musuh untuk mengirim pasokan dan pergerakan logistik. Pasukan militer bisa menggunakan serangan udara, serangan darat, atau lainnya untuk merusak jalan, jembatan, atau infrastruktur transportasi yang vital bagi pasukan musuh. Dengan demikian, pasukan lawan akan terisolasi dan sulit untuk memperoleh pasukan baru, bergerak, atau memperkuat pasukan mereka yang terjebak di area pertempuran. Teknik lain yang efektif adalah dengan melakukan serangan terhadap gudang penyimpanan dan pusat logistik musuh. Pasukan militer dapat menghancurkan atau menyerbu gudang penyimpanan, pangkalan logistik, atau titik distribusi yang digunakan oleh musuh untuk menyimpan persediaan makanan, amunisi, bahan bakar, atau perlengkapan militer. Dengan menghancurkan atau merebut sumber daya ini, pasukan militer bisa menghancurkan efektivitas pertempuran musuh dan memaksa mereka untuk menyerah atau mengurangi intensitas pertempuran agar bisa bertahan hidup. Dengan menggunakan teknik-teknik ini, pasukan militer bisa memutus hubungan logistik musuh efektif. Ini akan memberikan keuntungan strategis bagi pasukan yang menggunakannya, karena musuh akan kekurangan pasokan dan kesulitan untuk melanjutkan pertempuran dengan efektif. Rusia memiliki peran yang potensial dalam mempengaruhi situasi Palestina melalui hubungan diplomatik yang erat dengan Iran. Berikut adalah penjelasan mengenai kemungkinan dampak positif dari peran Rusia ke Iran terhadap Palestina. Dalam konteks geopolitik, peran Rusia yang kuat di Timur Tengah melalui kerjasama dengan Iran dapat membantu menciptakan suatu lingkungan regional yang lebih stabil untuk Palestina. Kedua negara ini memiliki kepentingan yang sama dalam mempromosikan ketentraman dan penyelesaian konflik di wilayah tersebut. Rusia dapat memperkuat peranan Iran sebagai pemimpin regional dalam dukungan politik dan ekonomi bagi Palestina. Dengan bekerja sama, keduanya dapat menggelar kegiatan bilateral maupun multilateral yang bertujuan meningkatkan pembangunan dan kemandirian Palestina. Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dengan hak veto, Rusia memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Kerjasama dengan Iran memungkinkan Rusia untuk mengambil peran lebih aktif dalam meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel dalam rangka mendukung Palestina.
Kesamaan pandangan politik antara Iran dan Rusia terhadap penyelesaian konflik Palestina dapat menciptakan momentum baru dalam upaya mencapai resolusi konflik tersebut. Kedua negara ini telah lama mendukung solusi dua negara dan keberlanjutan penyelesaian konflik dalam rangka mengakhiri pendudukan dan mendapatkan kemerdekaan penuh bagi Palestina. Rusia sebagai salah satu negara besar yang memiliki hubungan baik dengan Israel dapat berperan sebagai mediator dalam proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Kerjasama dengan Iran memungkinkan Rusia untuk menjembatani perbedaan posisi dan mendorong dialog yang konstruktif bagi kedua belah pihak. Menguatnya kerjasama antara Rusia dan Iran, baik secara ekonomi maupun militer, dapat memberikan solusi alternatif bagi Palestina dalam menghadapi ketergantungan pada bantuan Barat. Hubungan ini dapat meningkatkan peluang Palestina untuk mencapai kemandirian politik dan ekonomi.